Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriyananda Putra dengan NPM 191010048. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu hukum dengan materi sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada Eropa kontinental, yang kedua ada Anglo-Saxon, yang ketiga ada Civil Law. Saya akan menjelaskannya mulai dari yang pertama, yaitu Eropa kontinental. Pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan materi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, dan subjek hukum, yang berusaha menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan yang berusaha menjelaskan keadaan dari bagian-bagian penting daripada hukum tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Eropa kontinental. Dalam sumber hukum formal, Eropa kontinental merupakan sumber hukum yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum, terkait dengan proses terjadinya penerapan hukum. Yang kedua ada Anglo-Saxon. Menurut sumber hukum formal, sumber hukum Anglo-Saxon ini berasal dari kekuatan mengikat dan mempunyai validitas. Lalu dalam sumber hukum material, Anglo-Saxon ini berasal dari substansi hukum. Lalu saya akan menjelaskan mengenai civil law. Civil law itu terbagi menjadi tiga, yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang mempunyai sifat umum dan mengikat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada sumber hukum asal yang disebut dengan Well-Brown. Lalu ada sumber hukum Ken Brown yang dikenal dengan arti mengenal hukum atau tempat di mana kita mengenal hukum. Lalu yang kedua ada sumber hukum Brown. Yang pertama ada Well-Brown yang diartikan sebagai sumber asal atau sumber material. Yang kedua ada Kell-Brown yang dikenal sebagai sumber kenal atau sumber hukum formil. Di Indonesia terdapat sumber hukum formil. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, ada doktrin hukum dan jurisprudensi, dan undang-undang. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa serta sumber segala hukum di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang 1945, hukum dasar tertulis yang mengatur masalah negara. Yang ketiga ada ketetapan MPR, yaitu menetapkan undang-undang dengan garis besar dan haluan negara. Lalu ada undang-undang dalam arti material, yaitu peraturan yang berlaku untuk masyarakat yang dibuat oleh penguasa negara. Lalu ada undang-undang dalam bentuk formal, yaitu keputusan tertulis yang dibuat dalam arti formal. Lalu saya akan menjelaskan mengenai jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan ketetapan hakim terdahulu yang berlaku umum dan berada pada subjek tertentu. Lalu ada traktat, yaitu perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengedepankan asas perundingan, pengesahan, dan penandatanganan suatu perjanjian. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam sumber hukum. Yang pertama ada asas pacta sunt servanda, yang kedua ada asas primat hukum internasional. Mengenai asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian harus ditaati oleh mereka yang berwenang. Lalu ada asas primat hukum internasional. Asas ini hukum internasional yang lebih tinggi derajatnya daripada hukum nasional. Lalu ada yang dinamakan dengan doktrin hukum atau pendapat ahli atau sumber hukum yang penting. Seperti contoh, Insinyur Juanda pada tanggal 13 Januari 1958 yang disempurnakan oleh Muchtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa Kepulauan Indonesia adalah negara yang batas-batasnya ditarik secara imajiner dari suatu pulau ke pulau lain yang membentang ke seluruh wilayah dan menjadi garis batas resmi negara tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.